Selamat datang di video tutorial transaksi dengan menggunakan DigiPay 1. Dalam video ini, kami akan memandu Anda langkah demi langkah dalam melakukan transaksi menggunakan DigiPay 1. Dimulai dari cara mengakses halaman digipay1.kemenq.go.id hingga proses login menggunakan NIK atau NIP dan password sebagai user pengguna. Pastikan Anda mengikuti setiap langkah dengan seksama agar dapat menggunakan DigiPay 1 dengan mudah dan efisien. Untuk pengadaan barang dan jasa dari satuan kerja dimulai dari user PBJ. PBJ masuk pada halaman digipay1.kemenq.go.id, login atau masuk dengan menggunakan NIP dan juga password user pejabat pengadaan. User pejabat pengadaan dapat mencari produk melalui kategori berupa barang atau jasa. Pencarian juga dapat dilakukan berdasarkan nama produk atau vendor. Saat ini kita akan transaksi untuk pembelian alat tulis kantor. Pada laman ini terdapat filter untuk memudahkan kategori barang berdasarkan harga, lokasi, maupun rating barang. Klik lokasi pengiriman terdekat dan pilih vendor. Kemudian pilih produk yang akan dipesan, masukkan jumlah yang diinginkan, kemudian klik keranjang. Selanjutnya, pejabat pengadaan klik keranjang untuk melihat produk-produk yang sudah dimasukkan ke keranjang, lalu klik edit. Kemudian lengkapi isian kolom-kolom yang tersedia, seperti kolom isian pejabat pengadaan, PPK, mengisi nomor surat, mengisi kolom isian TKDN, khusus kategori ATK dengan angka maksimal 100. Memilih tanggal deadline atau barang yang dibutuhkan, kemudian isi tanggal surat permintaan dari PPK. Isi kode barang dalam kolom pencarian berikut dan isi catatan pesanan jika diperlukan. Selanjutnya, pilih pembebanan akun sesuai dengan chart of account, kemudian simpan. Pada DigiPay 1, negosiasi dapat dilakukan. Lengkapi kolom isian harga tawar, ongkos kirim, biaya lainnya, pilih rekening vendor, memilih metode pembayaran seperti virtual account atau kartu kredit pemerintah. Untuk tutorial kali ini dengan menggunakan cara bayar virtual account. Lanjutkan memilih tanggal jatuh tempo pembayaran, isi pesan atau catatan, dan centang saya sudah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian klik nego. Produk berhasil dinego. Saat ini status sedang menunggu persetujuan pembatasan negosiasi. Berikut adalah tutorial bagi vendor dalam menerima penawaran negosiasi yang dilakukan oleh satuan kerja. Masuk ke halaman digipay1.kemenq.go.id, lalu login atau masuk menggunakan NIK dan juga password. Informasi pemesanan dan informasi penjual langsung terlihat ketika sudah berhasil masuk. Atas transaksi yang dinego satuan kerja, vendor dapat melihat pada menu negosiasi produk atau cek orderan nego. Atas negosiasi tersebut, vendor dapat mengisi harga tawar. Bila belum sepakat dengan harga nego yang diusulkan oleh satuan kerja, mengisi ongkos kirim dan juga biaya lainnya bila ada, kemudian isi pesan atau catatan dan centang nego. Apabila harga nego satker dianggap wajar dan vendor tidak mengisi harga nego, ongkos kirim dan biaya lainnya, vendor dapat langsung memilih tombol setuju untuk menyetujui harga nego dari satuan kerja. Status negosiasi telah disetujui satuan kerja dan juga vendor. Negosiasi maksimal 2 kali bolak-balik antara vendor dan satker. Bila tidak ada kesepakatan harga, transaksi batal atau satker menyetujui negosiasi terakhir. Atas transaksi nego yang disetujui vendor, pejabat pengadaan dapat melihat produk dengan status nego selesai pada menu transaksi. Klik check out barang detail untuk informasi. Setelah mengecek kembali detail pemesanan, pejabat pengadaan dapat langsung memilih melanjutkan check out dengan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Invoice pemesanan otomatis diteruskan ke PPK. Pejabat pengadaan dapat mengecek status pemesanan secara berkala pada laman transaksi. Pada halaman status pemesanan, terdapat informasi lengkap seperti informasi pemesanan hingga informasi pengiriman dan penerimaan barang.
Atas pesanan yang telah di-check out oleh pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen atau PPK dapat melakukan pengecekan transaksi pada menu transaksi dan pilih submenu proses persetujuan. Pada kolom aksi proses data, PPK dapat melakukan pengecekan atau pengujian pembebanan anggaran, barang yang dipesan dan jumlah barangnya. Bila sudah sesuai, mengisi kolom bendahara atau BPP, klik kotak setuju. Isi catatan kelanjutan transaksi dan tekan tombol proses pada bagian pojok kanan atas. Otomatis pesanan diteruskan ke vendor atau UMKM. Pada halaman status pemesanan, PPK dapat melakukan pengecekan informasi lengkap seperti informasi pemesanan hingga informasi pengiriman dan penerimaan barang. Namun bila ditolak oleh PPK, maka transaksi tidak dapat dilanjutkan dan otomatis transaksinya batal sehingga status pemesanan menjadi dikembalikan PPK. Atas pesanan yang telah disetujui oleh PPK atau Satker, vendor dapat melakukan pengecekan pada menu transaksi submenu proses pengecekan. Pada kolom aksi dapat memilih setujui untuk barangnya bila tersedia sesuai pesanan. Untuk pesanan yang telah disetujui, dapat dilanjutkan dengan menyiapkan barang untuk dikirim. Setelah barang siap dikirim, vendor dapat memilih menu transaksi submenu proses pengiriman. Dan lanjut mengisi kolom nomor resi pengiriman, nomor surat jalan, metode kirim, nama kurir, memilih alamat kirim, dan mengisi catatan kurir. Selanjutnya klik dan simpan. Pada tahap ini otomatis status pesanan menjadi dikirim vendor ke satuan kerja. Informasi lengkap dapat dilihat pada halaman status pemesanan. Semua user operator pada satuan kerja dapat melakukan penerimaan barang pada sistem seperti PPK, BP, dan PBJ. Setelah barang sampai ke satuan kerja melakukan pengecekan terhadap kondisi barang, jumlah barang, dan spesifikasi barang. Bila sudah sesuai, dapat melakukan penerimaan barang di sistem melalui menu transaksi, submenu proses penerimaan. Satuan kerja dapat mengisi kolom jumlah yang diterima, lalu klik simpan. Pada submenu status pemesanan, klik kolom aksi. Otomatis status invoice adalah diterima satuan kerja. Transaksi sudah dapat dilanjutkan untuk pembayaran oleh bendahara. Transaksi dapat dilanjutkan untuk dibayar oleh bendahara dengan melakukan pembentukan virtual account pembayaran melalui menu transaksi, submenu pembayaran produk, atau memilih invoice yang akan dibayar. Dan melakukan generate kode pemesanan, kemudian klik proses. Virtual account pembayaran otomatis terbentuk. Setelah virtual account terbentuk, bendahara akan melakukan pembayaran melalui sistem perbankan seperti CMS, MCM, atau BNI Direct. Setelah dilakukan pembayaran, bendahara dapat melakukan update status pesanan melalui menu transaksi submenu pembayaran produk. Memilih invoice yang akan diupdate statusnya dan klik proses. Status pemesanan adalah virtual account sudah dibayar. Selanjutnya bendahara melakukan pengiriman data transaksi di GPay ke Sakti melalui menu transaksi submenu status invoice. Dengan memilih invoice yang akan dikirim ke Sakti, pada kolom aksi memilih icon mata untuk lihat detail dan klik tombol kirim ke Sakti. Setelah berhasil, status adalah sudah kirim ke Sakti. Proses transaksi di GPay selesai. Langkah selanjutnya, bendahara mencatat transaksi tersebut di Sakti. Hal ini penting untuk memastikan transaksi keuangan tercatat dengan rapi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam SPJ. Satuan kerja dapat masuk pada laman Sakti melalui tautan sakti.kemenq.go.id. Dilanjutkan dengan memilih menu komitmen. Klik submenu RUH yaitu interkoneksi BAST non-kontraktual. Pilih jenis dokumen, dalam hal ini yaitu BAST UP tunai lainnya. Pilih jenis kas uang persediaan atau UP dengan kategori barang dan checklist pada kolom pilih dokumen. Pastikan pendetailan kode barang pada dokumen lainnya dilakukan untuk melanjutkan. Dalam rincian barang, pilih persediaan dalam kategori barang.
Pilih kode barang sesuai kategori, masukkan jumlah barang serta harga satuan, kemudian klik simpan. Data berhasil disimpan untuk melanjutkan proses import data sesuai kategori dokumen yang dipilih. Untuk melihat transaksi yang telah dilakukan, klik kwitansi UP Tunai, bank pada jenis dokumen. Klik dokumen yang sesuai dengan transaksi, kemudian simpan. Selanjutnya untuk informasi P3DN, Satuan Kerja dapat memilih BAST non-kontraktual barang pada jenis dokumen, pilih dokumen sesuai transaksi, lanjutkan dengan input, dan pilih PDN pada kolom klaster P3DN, kemudian simpan. Pada detail dokumen belanja kewilayahan, klik detail dan tambah, kemudian masukkan lokasi pada pencarian lokasi dan masukkan nilai pembayaran. Jangan lupa untuk klik simpan. Untuk mencatat perintah bayar, klik pada menu pembayaran, submenu rekam surat perintah bayar dan rekam baru SPBY. Lengkapi dengan mengisi supplier. Jenis perintah barang, klik ya pada BAST. Pilih tanggal bayar, pastikan tanggal bayar harus lebih atau sama dengan tanggal BAST. Klik pilih semua dan lampirkan BAST. Kemudian simpan.